Udah begadang bikin produk digital capek-capek, udah siapin sosial media baru buat promosi, udah bikin desain produk yang keren, tapi kok masih nggak ada yang beli ya? Kira-kira kenapa ya? So welcome to day 19 of the Days Digital Product Blueprint, di mana hari ini gue akan ngebahas tentang strategi launching produk digital untuk bisa dapetin pembeli langsung di hari pertama produk digital teman-teman semua rilis. Gimana caranya? Yuk langsung aja kita bahas ya. Oke, so jadi senang sekali melihat semangatmu untuk bisa mengeksekusi day 19 of the Days Digital Product Blueprint ini, karena fokus kita sekarang adalah kreator pemula yang butuh hasil nyata atau penjualan, maka kita susun konten yang praktis, teknis, tapi tetap juga menggugah ya. Jadi berhenti berharap pada keajaiban. Nah ini ya beberapa kesalahan para pemula pada saat berjualan produk digital. Nah banyak pemula gagal karena mereka merilis produknya secara diam-diam lalu sedih karena tidak ada yang beli. Ingat, produk yang bagus tidak akan menolong siapapun jika tetap tersimpan di dalam folder teman-teman semua. Nah biasanya kalau misalnya orang-orang gitu kan rilis produk, ya udah yang rilis aja produknya segala macam gitu kan, tanpa ada yang ngasih tahu orang segala macam, tanpa menggunakan strategi tertentu gitu ya. Makanya kenapa produk digital teman-teman kadang biasanya juga tiba-tiba tanpa menggunakan branding yang gede gitu ya, itu biasanya sepi, nggak ada yang beli kayak gitu ya. Kenapa? Karena itu nggak menggunakan strategi yang tepat. Nah caranya adalah untuk bisa dapetin pembeli di hari pertama pada saat teman-teman jualan produk digital pas lagi launching, itu harus menggunakan namanya adalah strategi launching gitu ya. Ini sebenarnya ada 3 klasifikasi, ada pre-launch, launch, dan ada post-launch. Nah sekarang kita akan ngebahas tentang strategi yang launching. Pada saat launching atau melakukan rilis produk digital teman-teman, itu kita harus ngapain sih gitu kan. Nah ya, oke, terus habis itu lanjut lagi. Di sini ada penjelasannya lagi. Jadi yang pertama adalah ambil harta karun dari database WA, email blast. Jadi di hari ke-9 di 30 Days Digital Product Blueprint, gue udah pernah ngebahas tentang strategi launching pre-launch gitu ya. Strategi launching produk digital yang namanya adalah pre-launch. Gimana caranya untuk bisa melakukan pre-launch kayak gitu ya. Nah, di situ udah jelas. Nah, di sini ingat, orang-orang yang mengisi Google Form di tahap pre-launch kemarin, mereka adalah calon-calon pembeli yang paling potensial dan mau beli produk digital teman-teman gitu. Jadi bisa langsung di email blast aja atau di WhatsApp blast gitu ke email-email tersebut untuk bisa dapetin langsung penjualan di hari pertama. Jadi teman-teman udah punya waitlistnya, langsung aja dikirimin. Terus habis itu nanti mereka beli di sana gitu kan. Gunakan konten viral sebagai kuda Troya atau Trojan Horse gitu ya. Ini menggunakan strategi konten viral. Jangan cuma posting saya jualan ebook, orang bosan dijuali tapi orang suka dibantu. Gunakan practical value. Nah ini sebenarnya udah gue bahas juga di dalam materi konten viral. Kalau teman-teman mau lebih detail, di situ ada masuk ke dalam kursus gue yang namanya adalah kreator viral. Di situ semuanya udah lengkap gitu ya, namanya konten viral. Nah kemudian di situ ya ini ya, kita bisa menggunakan strategi ini untuk bisa relay on marketing strategi kita on konten yang sudah viral. Jadi pas lagi strategi pre-launch kan itu udah gue jelasin ya. Kalau misalnya itu kita bisa menggunakan apa sih namanya ya, kita bikin dokumentasi singkat-singkat aja gitu kan. Misalnya lu gue lagi bikin produk digital nih segala macam bla bla bla, rekam pakai handphone gitu kan, vlogging. Nah, habis itu nanti dilihat yang kira-kira traction yang paling tinggi mana lah, kemudian dari situlah ya nanti kemudian kita bisa eksplorasi lebih dalam lalu bikin konten viralnya dari sana. Yang ketiga adalah pasang bensin dengan menggunakan digital ads. Nah ini ada strategi lanjutannya adalah kita bisa nge-push lebih cepat lagi dan menggunakan digital ads. Lalu kemudian berikutnya di sini checklist action plan untuk hari ini. Jam 9 adalah melakukan blast database. Yang kedua adalah post konten viral ya. Tarik traffic organik saat jam-jam istirahat segala macam, biasanya jam 12 siang segala macam gitu ya. Habis itu yang 4 sekali aktifkan ads-nya, booster jangkauan agar momentumnya tidak turun kayak gitu. Jadi booster ads-nya secara terus-menerus untuk bisa dapetin momentum untuk supaya orang mau beli produk digital kita. Terus itu yang keempat adalah monitoring dan chat, jawab pertanyaan dan bantu proses pembayaran kalau misalnya ada kendala. Tapi kalau misalnya dengan menggunakan landing page yang udah gue bahas di materi sebelumnya juga, itu sebenarnya kayak nggak akan ada kendala sih. Biasanya itu cuma servernya aja jebol gitu. Tapi kalau misalnya nggak, ya nggak ada. Harusnya nggak ada karena semua sistemnya sudah jalan gitu ya itu. Terus habis itu berikutnya sekarang kita masuk ke dalam materi berikutnya, itu adalah core pertama. Itu strategi pertama adalah strategi blast atau database. Nah jadi sebenarnya ini udah gue bahas juga di pre-launch sebelumnya. Jadi kita tinggal pada saat di launch ini kita tinggal melakukan ngeblast doang. Nah tujuan utama di sini bukan sekedar memberitahu bahwa produk sudah rilis, tapi memberikan hak istimewa kepada mereka yang sudah rela menitipkan data email di WhatsApp grup gitu ya. Nah ini ada strateginya launching gitu. Jadi nggak cuma sekedar ngeblast doang ya, tapi di sini ada beberapa cara-cara strateginya untuk bisa dapetin mereka langsung mau konversi dan mau beli produk digital kita. Yang pertama adalah prinsip the insider effect atau mata uang sosial. Nah ini sebenarnya gue udah dibahas nih dalam satu bukunya, namanya adalah Contagious, ada namanya social currency gitu ya. Jadi gunakan prinsip social currency dari materi konten viral buat mereka merasa seperti orang dalam atau insider. Mereka hanya harus merasa bahwa mereka menjadi bagian dari database Anda adalah keputusan yang sangat menguntungkan. Jadi bisa kayak gitu bikin copywritingnya bentuk-bentuk ala pakai begitu, mata uang sosial, social currency. Yang kedua adalah anatomi pesan blast yang menghasilkan penjualan. Itu
Gunakan personal touch ya, kalau bisa sebutkan namanya jika mungkin atau sapa dengan dengan hangat. Habis itu gunakan the why. Ingatkan mereka kenapa mereka harus mendaftar masalah yang ingin mereka selesaikan. Terus habis itu bikin the irresistible offer, harga spesial early bird atau bonus eksklusif karena orang-orang tersebut sudah submit gitu ya di situ. Terus habis itu kita bikin tinggal kasih harga early bird segala macam. Habis itu bikin call to action, satu link yang langsung menuju ke halaman pembayaran kayak gitu ya. Terus habis itu berikutnya, sini ada tips teknis eksekusi atau anti ban. Untuk kreator pemula, ingatkan mereka hal ini, jangan broadcast masif. Jika menggunakan WA blast, WA biasa, kirimkan secara manual satu persatu atau gunakan fitur broadcast lainnya hanya jika mereka sudah disimpan nomor Anda kayak gitu ya. Nih. Pertama, sebenarnya udah ada sih banyak tools luasanya untuk bisa melakukan WA blast, mungkin bisa cari aja gitu ya. Atau misalnya kalau mau manual juga ya bisa langsung aja di WA blast manual kayak gitu ya. Tapi yang kedua adalah interaksi dulu, jika mungkin tanya kabar, sering ikut mengirimkan link agar terlihat lebih manusiawi. Ngobrol-ngobrol dulu kalau bisa gitu. Itu bisa kerjain sama CS, atau kalau misalnya kita belum ada, ya udah ya kita lakukan itu secara mandiri. Yang ketiga, gunakan link shortener ya, gunakan Bitly atau link ID agar link terlihat rapi dan bisa dilacak jumlah kliknya berapa gitu ya. Habis itu berikutnya sekarang kita masuk ke bagian berikutnya, itu adalah ini caranya. Jadi caranya untuk bisa melakukan strategi blast, kita menemukan orang yang mau beli di produk digital kita di hari pertama kita rilis adalah dengan menggunakan fokus konversi dari blasting ini. Semakin banyak database yang kita punya, semakin banyak juga potensi yang akan kita punya. Makanya strategi pre-launch sebelumnya itu adalah sesuatu hal yang penting. Semakin banyak lu punya database gitu ya pas lagi lu pre-launch gitu kan, semakin enak juga pas lagi launching lu produk digitalnya. Jadi udah siap semuanya, tinggal blast, semuanya langsung dapat ada pembelian itu di sana. Habis itu yang keempat, kita masuk ke strategi berikutnya adalah ads sebagai bensin. Fokus utamanya adalah skalabilitas. Bayangkan kamu sudah membuat konten Trojan Horse sebagai bagus di bagian 2 ini ya. Terus habis itu tapi yang melihatnya hanya 100 orang. Sayang kan, dengan budget seharga segelas kopi 15.000 sampai 12.000 kita bisa memaksa platform untuk bisa menunjukkan konten tersebut ke 1.000-2.000 orang yang tepat gitu ya. Nah, ini ya bisa kita juga pakai strategi digital ads pada saat launching, langsung pakai digital ads, di pumping gitu kan kontennya supaya orang-orang mau gitu dan mau beli produk digital teman-teman. Jadi di hari pertama langsung ada pembeli gitu ya. Bisa pakai strategi digital ads. Yang pertama adalah konsep paying for discovery, membayar agar ditemukan ya. Sesuai materi digital ads, jangan anggap ini biaya tapi investasi data. Cari pembeli bukan sekedar penonton. Jangan bidik semua orang baik. Bidiklah orang-orang yang memiliki niche yang sama dengan produkmu. Jika produkmu adalah ebook resep diet, bidik orang yang tertarik pada healthy food atau fitness dan seterusnya. Intinya adalah kayak gini. Semakin banyak duit yang kita pouring into the ads atau digital ads, itu sebenarnya kita nggak rugi-rugi amat sebenarnya gitu kan. Meskipun kadang-kadang boncos segala macam, tapi kita secara mandiri, secara ini kita tuh membantu ads ini untuk bisa memperbaiki atau men-tone down ya algoritmanya dia supaya orang-orang tuh mau gitu kan beli produk digital kita gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman gitu kan, anggapannya aja kan kadang ada orang yang kayak takut kan, kalau gini gue rugi segala macam, bla bla, duitnya boncos segala macam. Jangan takut dulu gitu kan. Sebenarnya apa yang teman-teman lakukan itu sebenarnya sedang melatih si algoritma untuk bisa tahu audiens yang tepat tuh seperti ini dan seterusnya kayak gitu-gitu. Jadi bisa teman-teman pakai strategi ini ya, paying for discovery ini. Habis itu yang kedua adalah, jadi jangan takut terus bisa menggunakan digital ads ini. Yang kedua adalah strategi iklan hari peluncuran day 19 ya. Untuk pemula jangan menggunakan pengaturan yang rumit gitu ya. Bisa sesederhana kayak menggunakan boost post aja ya. Misalnya teman-teman di Instagram itu kan ada boost post, ada di YouTube ada yang namanya promote konten, di TikTok ada segala macam. Cuman sesederhana itu aja bisa juga di boost post supaya orang-orang yang lihat kontennya juga jadi lebih banyak kayak gitu ya. Nah, kenapa kayak gitu? Karena konten tersebut sudah memiliki social proof atau like konten organik. Orang lebih berani klik iklan yang sudah ada interaksi aslinya dibandingin sama iklan yang terlihat kaku atau belum ada like segala macam. Pakai strategi ini juga bisa gitu ya. Jadi bikin konten iklan ya, habis itu nanti dari situ tinggal di boost atau di promote gitu kan. Nanti orang-orang lihat, terus nanti dari situ ada linknya, nanti orang-orang masuk ke link tersebut. The landing page, pastikan link di iklan langsung menuju ke landing page atau link ID atau website yang sudah kita siapkan di day 17. Jangan biarkan mereka nyasar gitu kayak ke tempat-tempat lain gitu ya. Pastikan ada linknya beneran gitu ya. Kalau pakai digital ads atau paid ads, pastikan linknya bener-bener sampai gitu. Kalau enggak ya nanti kita rugi gitu ya. Jadi kayak gitu. Nah, itu ya. Jadi kalau pada saat melakukan launching gitu kan,
produk digital gitu, kalau misalnya sepi, nggak ada pembeli segala macam, nah teman-teman bisa menggunakan cara ini untuk bisa ngedapetin pembeli pertama. Sebenarnya ini strateginya tuh berhubungan ya, strategi launching itu berhubungan, ada yang pre-launch, ada yang launching ini, dan ada post launch. Nah, makanya kalau bisa teman-teman jangan di-skip. Kalau pre-launch sebelumnya itu untuk ngumpulin database, ya udah kumpulin dulu database segala macam, jangan di-skip gitu kan. Kalau pas lagi di sini launching gitu kan, harus menggunakan ini WA Blast, ya udah gitu kan, jadi enak WA Blast-nya. Terus habis itu mau bikin ads segala macam, itu juga udah dibahas gitu kan, strategi branding sebelumnya gitu kan, itu pakai carousel ad maker, udah disiapin konten-konten yang mana aja segala macam, itu bisa dilakukan gitu. Jadi kalau bisa gitu ya, di 30 Days Digital Product Blueprint ini udah gue siapin struktur kontennya, struktur hari demi hari itu harus ngapain, ya diikutin aja gitu kan. Kalau misalnya ini ya jangan di skip-skip, kalau iya gitu ya, jangan di skip-skip supaya teman-teman juga jadi lebih enak gitu menerapkan strateginya pada saat momen di hari-hari berikutnya kayak gitu ya. Jadi itu tipsnya gitu ya. Terus nanti abis ini juga ada strategi post launch lagi. Jadi kalau post launch itu berhubungan lagi dengan launching, berhubungan juga dengan pre-launch gitu ya. Makanya paling enak tuh adalah teman-teman ngikutin gitu ya. Sip, mungkin itu aja sih ya materi untuk day 19 pada saat ini untuk bisa melakukan strategi launching supaya teman-teman pas lagi launching produknya itu langsung ada pembeli dan langsung ada penjualan. Caranya itu tadi gitu kan, dengan melakukan blasting. Terus yang kedua adalah dengan menggunakan digital ads gitu ya. Kita bisa pakai kayak gini. Kalau misalnya ini tinggal promote aja, habis itu langsung ada orang yang beli di sana. Sip, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Balik lagi, kalau video ini bermanfaat jangan lupa bantu share, like, dan komen. Terus juga di situ ada website gue juga di agunsun.com. Kalau mau ngobrol-ngobrol bisa sana ya. Terus menonton, bye.